Salam integritas selama beraktivitas. Teman-teman, masih banyak yang menjadi perdebatan di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022. Yang salah satunya adalah terkait dengan minuman keras dan orang yang mabuk dan orang yang memabukkan. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu sudah diatur di dalam pasal 300 ya, terkait dengan minuman keras dan orang yang mabuk atau yang memabukkan orang. Nah, di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan, itu sudah diatur di dalam pasal 424. Dalam pasal 424 tersebut memang ada perbedaan dari pasal sebelumnya, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini. Apa perbedaannya? Yang selama ini yang rame adalah ada dua hal sebenarnya, ada tiga hal ya, ada tiga hal. Yang pertama, orang yang mabuk tidak dipenjara atau tidak dipidana, tidak diatur gitu ya, tidak diatur orang yang mabuk itu dipidana. Yang kedua, orang yang memabukkan, yang sedang mabuk dipidana dengan pidana penjara 1 tahun ya maksimalnya. Yang ketiga, di dalam perubahan pasal ini ada penurunan terkait dengan ancaman pidana. Lantas teman-teman para penonton semua, apakah sudah membaca isi atau sudah membaca bunyi dari pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu sudah diatur dalam pasal 300. Kurang lebih bunyinya mengatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Dalam ayat 1 ada 3 angka yang diatur di dalam pasal 300 tersebut. Pertama, yaitu barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, angka keduanya, barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun. Nah, kemudian angkat ketiga atau terakhir, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. Dalam pasal 300 ayat 2 mengatakan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian di ayat 3, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian ayat yang keempat itu mengatakan jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Nah, kemudian di undang-undang atau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diatur dalam pasal 424. Bunyinya kurang lebih teman-teman nanti bisa membedakan mana pasal-pasal, mana kata-kata yang berbeda atau kalimat-kalimat yang berbeda, baik di ancamannya juga dilihat ya. Ini ya di bagian ke-6, minuman dan bahan yang memabukkan ya, dalam pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Di ayat 1 mengatakan, setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, kategori 2 ini kalau saya tidak salah ya, itu 10 juta rupiah denda pidananya itu. Nah, kemudian ayat 2 mengatakan setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Di ayat 3-nya mengatakan setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakan bahan yang memabukkan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Di ayat 4-nya, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3, huruf A-nya mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, atau mengakibatkan kematiannya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika pelaku tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Memang ini perbedaan pasal ini, kalau saya lihat sebenarnya hanya perbedaan kata-katanya saja. Sementara kalau diartikan, ya, kalau diartikan, memang di sini di ayat ini tidak diatur bahwa orang yang mabuk itu terjerat pidana. Itu yang pertama. Itu benar, ini benar, memang tidak ada diatur dalam ayat ini, baik di ayat baik di pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, dan di sini di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga tidak diatur. Kemudian memang betul orang yang memabukkan orang itu akan dikenakan penjara 1 tahun. Itu benar, ini ada kata-katanya kok, mengatakan bahwa setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Artinya kalau orang yang dalam keadaan mabuk kemudian dia dicekokin, contohnya ya, bahasa pasarnya begitu, dicekokin, dipaksakan untuk minum sedangkan orang tersebut dalam keadaan mabuk, maka akan kenakan pidana penjara paling lama itu adalah 1 tahun. Ya, beberapa memang ayat-ayat berikutnya mungkin yang mengakibatkan akibat perbuatan tersebut mungkin mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kematian akibat dari memaksakan orang meminum, ya, memaksakan orang mabuk gitu ya. Contohnya orang teman lagi sudah minum terus mabuk, kemudian dia dipaksakan untuk minum ya. Kemudian orang yang memaksakan tersebut itu bisa kena pidana penjara 1 tahun. Kalau contohnya mengakibatkan luka akibat dia memaksakan temannya ya minum minuman tersebut, kemudian dia akan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Kalau akibat dari perbuatannya dia kemudian meninggal, maka akhirnya pidana paling lama 7 tahun. Ya, saya lihat memang ancaman pidana yang berubah. Kemudian memang beberapa kata-kata yang memang ada perubahan, tapi sebenarnya tidak berubah signifikan ya. Substansinya juga tidak jauh berbeda. Memang karena ini kan pasal yang lagi rame ya, unsur-unsurnya kurang lebih juga tidak jauh berbeda lah, sama tujuannya gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.